Cah Nur Cahya ya, Bu? Ya, Nur Cahya iya, ya. iya, Oke. benar. Ayat. Mm-mm. Iya, Yeskiel 40 ayat 1 sampai 5. Penglihatan tentang zaman baru pasal apa ini, Bu? Udah deh, ayat 1. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku. Ayat 2. Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu dihadapkan ada yang menyerupai bentuk kota. 3. Kesanalah aku dibawanya dan lihat. Ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Dan ia berdiri di pintu gerbang. 4. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. 5. Lihat di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak tangan, lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Amin. Ya, Ibu Kristina. Oke, nanti saya baca kalau putus-putus, minta maaf karena sinyal ya, Bu. Ya, aman, Bu. Oke, Oke, Bu. Aman, ya. ya. 6, lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat lebarnya. 7, kemudian ia mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat. Dan jarak antara dua kamar jaga adalah 5 hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. 8, kemudian ia mengukur balai gerbang itu 8 hasta. 9, dalam tiang temboknya 2 hasta dan balai itu ada di sebelah dalam. 10, mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu ada 3 kamar pada tiap sisi. Ketiga-tiganya sama ukurannya dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Amin. Ya, haleluya. Yehezkiel 40 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu, lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. 12. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Ayat 13. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dan dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain melalui kedua pintu sekatan itu. Lebarnya 25 hasta. Ayat 14. Ia mengukur juga balai gerbang itu 20 hasta dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. Ayat 15. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta. Amin. Bu Linda, Bu.
Bu Linda ayat 16, Bu. Ayat 16. Iya, Bu. 16, Ya, Bu. ya oke. Terima kasih. Ayat 16, pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Ayat 17, lalu dibawanya aku ke pelataran luar. Sungguh, sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. Ayat 18, dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang, mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Ayat 19, kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam, 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara. Ayat 20, dan sungguh ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. Amin. Ayat 21, kamar jaganya 3 sebelah menyebelah, tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama, 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Ayat 22, jendela-jendelanya, balai gerbangnya, dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. 23, di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. 24, kemudian ia membawa aku menuju selatan. Sungguh, ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. 25. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Amin. Bu Kelly, Bu. Tangga ke situ adalah 7 tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga di tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, satu batang di sebelah sini dan satu batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan, 100 hasta. Ayat 28, lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, dan ia mengukur pintu gerbang itu, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Ayat 29, kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela, panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Ayat 30, sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Ayat 31, balik gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. 32, lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ. Dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. 33, kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. 34, balik gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma. Sebelah sini dan sebelah sana dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. 35, kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara dan ia mengukurnya dan ukurannya sama saja dengan yang lain. Amin. Oke, Bu lanjut. Yersi. Ayat 36.
Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain, dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Ayat 37, balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Ayat 38, ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang, dan di sana orang membasuh korban bakaran. Ayat 39, dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana, tempat penyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ayat 40, di samping kiri balik gerbang di sebelah luar dan 2 meja, dan di samping kanan balik gerbang itu juga 2 meja. Amin. 41. 41. Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana. Semuanya 8 meja di situ untuk tempat penyembelihan korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang dibuat dari batu pahat. Panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. 43, sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam, sungguh di sana ada 2 bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. 45, ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci. Amin. 46, dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Sadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian. Lalu ia mengukur pelataran dalam itu suatu 4 persegi yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci. Bait suci yang baru. Ayat 48, lalu dibawanya aku ke balai suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya, tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat ke kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Yeskiel 41 ayat 1. Kemudian di bawahnya aku ke dalam ruang besar bait suci, dan dia mengukur tiang temboknya yang sebelah sini 6 hasta tebalnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Amin. Naik Ika ya. Bu Christine, Ya, Bukan Bu, Neng ya. Ika. Neng Ika. Bu Erna yang baru di chat. Saya dulu apa? Neng Ika. Oh ya, Yeskiel 41 ayat 2. Lebar pintu itu adalah 10 hasta, dan lebar dinding sampingnya adalah 5 hasta sebelah sini dan 5 hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga 40 hasta dan lebarnya 20 hasta. Ayat 3, lalu ia sampai ke ruang dalam,
Ia mengukur tiang temboknya, tebalnya 2 hasta dan lebar pintu sendiri 6 hasta dan lebar dinding sampingnya 7 hasta sebelah sini dan 7 hasta sebelah sana. Ayat 4, ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat maha kudus. Ayat 5, kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci itu 4 hasta. Ayat 6, kamar tambahan itu ada tiga tingkat dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Pada sekeliling dinding bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu sebab kamar-kamar ini tidak digabungkan pada dinding bait suci. Amin. Bu Tania, ayat 7, Bu. Yeskel 41 ayat 7. Bu Tania. Lewat aja ya, Bu ya. Lewat ya, Kayaknya. aku dulu ya. Oh, iya. Yeskel 41 ayat 7. Dan kamar-kamar tambahan Oh, semakin lebih oh besar dari itu. tingkat Oh, pertama. Bu maaf, Tanianya. tadi saya, sorry mic-nya nggak dibuka ya. Oh, Ya ampun, saya tadi udah baca. Lanjut. Dan kamar-kamar tambahan semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga selaras dengan bertambah besarnya em, ceruk-ceruk pada tiap tingkatan sekeliling bait suci itu. Ada tangga menuju atas dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. 8, aku melihat bahwa alas bait suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran satu tongkat penuh, yaitu tingginya 6 hasta. 9, tebal dinding yang sebelah luar kamar tambahan adalah 5 hasta, lebar bagian atas bait suci yang dibiarkan kosong adalah 5 hasta. Di antara alas bangunan dan itu dan 10 bilik-bilik ada jarak 20 hasta sekeliling bangunan itu. Sampai ayat 11, Bu. Oh, oke. Ayat 11. 12. Pintu-pintu dan pintu-pintu kamar kamar tambahkan keluar ke bagian yang kosong itu satu pintu di sebelah utara dan satu pintu di sebelah selatan dan lebar tempat yang kosong itu adalah 5 hasta sekelilingnya. Ayat 12. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya 70 hasta. Sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta. Ayat 13. Lalu ia mengukur bait suci itu 100 hasta panjangnya dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. 14. Begitu juga lebarnya muka bait suci bersama lapangan tertutup di sebelah timur 100 hasta. 15. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambinya di kedua belah 100 hasta. Ruang besar, ruang dalam, dan balai luar. Ayat 16 ditutupi dengan papan dan sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi. Di hadapan ambang itu seluruh bait suci ditutupi dengan papan mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya. Sedang jendela-jendela ini terlindung. Amin. 17. Sampai bagian atas pintu dan ruang dalam dan juga di luar.
dan di seluruh dinding bagian dalam dan di bagian luar terukir. 18. Gambar-gambar kerup dan pohon-pohon korma di antara dua kerup sebatang pohon korma dan masing-masing kerup itu mempunyai dua muka. 19. Dari sebelah yang satu muka manusia dan dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon korma itu, dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. 20. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir keruk-keruk dan pohon-pohon korma pada dinding. 21. Tiang-tiang pintu dari ruang besar adalah 4 persegi, dan di hadapan tempat Maha Kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai. 22. Amin. 22. Mezbah dari kayu tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Ayat 23, ruang besar mempunyai 2 daun pintu dan 4 dan tempat Maha Kudus. 24 juga mempunyai dua daun pintu. Pada pintu-pintu itu ada 2 daun pintu yang dapat berputar. 2 daun pintu pada pintu yang satu dan dua daun pintu yang lain. 25 pada pintu-pintu itu juga, yaitu pintu-pintu ruang besar terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma seperti pada dinding-dinding di muka belai bait suci itu, yaitu di luar dan tangan kayu. 26 pada kedua dinding samping dari balai itu. Satu lagi ya, 1, 2, 3. Oh ya sudah. Lanjut 42. Ibu Nur. Ya, Heskel 42, Ibu Nur. Oh, di unmute, Bu. Itu masih di mute, Ibu Nur. Ya, ulang. Sekarang 42, bilik-bilik untuk imam-imam. 1. Lalu diiringinya aku ke pelataran luar bagian utara, dan di bawahnya aku ke bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. 2. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. 3. Berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar ada serambi yang berhadap-hadap dan yang bertingkat 3. 4. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta. Dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. 5. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah. Dan tingkat menengah dari bangunan itu oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Amin. Yesaya 42 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Ayat 7. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik. Panjangnya 50 hasta. Ayat 8. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta. Tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci panjangnya 100 hasta. Ayat 9. Di bagian bawah bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur. Kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya. Ayat 10. Dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar.
Di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik. Amin. Ayat 11. Dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara. Panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya. Seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Ayat 12, begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. 13, lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan, yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Ayat 14, kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar, sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian. Sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Amin. Satu ayat lagi, Bu. 15. Oh, ya. Ukuran-ukuran lingkungan bait suci. Ayat 15. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia menggiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Amin. Ayat 16, ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar. 17, dan mengukur sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi. 18, ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. 19, kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. 20, keempat sisi diukur sekeliling lingkungan itu ada tembok. Panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Amin. Oke, Ibu-Ibu, sebelum kita mungkin bisa sharing sebentar apa yang didapat dari setiap pembacaan, mari kita saat teduh sebentar. Silakan Ibu Christine.
sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin, amin. Silakan Bu Erna. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu-ibu mungkin ada yang mendapat sesuatu ketika tadi kita membaca firman Tuhan. Kita bisa saling berbagi apa yang kita dapat dari setiap pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 40 sampai Yesaya 42. Silakan Ibu-ibu. Mari. Mungkin Ibu Christine juga, atau Ibu Nur, Ibu Mercy, Ibu Joli juga boleh. Bu Dede, Bu Linda. Oke, saya boleh deh duluan, Bu. Mari Bu. Ini tadi banyak berbicara tentang bait kudus ya, bait Allah. Jadi kalau saya mau bilang itu seperti ini. Ada di Yehezkiel 41 ya yang saya sorot. Dari 40 sih sebenarnya. Yehezkiel 40. Jadi kalau dilihat itu kan urutan bait suci dalam Yehezkiel itu adalah ada gerbang luar ya pertamanya tuh. Jadi di bait suci itu ada tiga gerbang utama, yaitu gerbang timur, utara, dan selatan. Dan masing-masing tuh dia punya tangga, ada lorong, dan ada bilik penjaga-penjaga. Nah itu tuh kayak bahwa di gerbang luar ini tuh masih aksesnya masih aman ya, terbuka bagi umat yang mau datang menyembah, tapi masih harus dengan aturan. Jadi ada batasan dan tatanan, ada tata caranya. Namun di zaman perjanjian baru di Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 itu kita tuh sudah dipanggil untuk datang kepada Tuhan dengan hormat dan tertib. Tetap ada aturannya ya. Jadi hormat dan tertib, kita nggak asal aja menghadap ke hadirat Tuhan. Kemudian masuk ke pelataran luar, Yehezkiel 40 ayat 17 sampai 27 tadi. Jadi disinilah para umat itu berkumpul, di mana tempat serambi itu dan tempat bagi umat biasa. Jadi simbol di sini ada simbol persekutuan dengan umat Allah. Simbol persekutuan Allah dengan umatnya. Jadi tempat berkumpul, menyembah dan mendengarkan firman. Nah itu menggambarkan bahwa itu sebagai kita sebagai jemaat, atau mungkin kayak semacam kita komunitas seperti ini, persekutuan di mana kita bertumbuh dan saling membangun. Itu di pelataran luar ya. Kemudian saya masuk lagi ke pelataran dalam. Itu ada di Yehezkiel 40 ayat 28 sampai 47 tadi. Hanya imam yang boleh masuk. Jadi terdapat meja-meja untuk korban bakaran dan tempat para imam tuh bertugas. Nah di sini tuh melambangkan kedekatan dengan Allah melalui pelayanan rohani. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin sudah mengambil pelayanan, entah itu mungkin sama kayak saya sebagai singer atau aser, atau mungkin kolektan, ya kan? Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan itu masuk ke pelataran dalam. Jadi lambangnya seperti itu, dan di masa sekarang itu memang di 1 Petrus 2 ayat 9 tuh kita semua dipanggil menjadi imam-imam Allah yang hidup melayani dan mempersembahkan hidup kita ini sebagai korban yang hidup. Di Roma 12 ayat 1 ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
Masuk lagi lebih dalam lagi ke ruang kudus. Masuk ke ruang kudus, saya apa namanya ada di Yeskiel pasal 41 ya, ayat 1 dan 2. Tempatnya lebih suci, hanya untuk imam besar dan tugas khusus. Jadi di situ ada pelita, meja roti sajian, dan mesbah dupa, itu nanti diatur di situ. Baik dalam bait Salomo maupun bait Musa. Nah, di situ adalah maknanya apa? Itu tempat perjumpaan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, dan ketaatan. Jadi sudah memasuki kedalaman hidup rohani pribadi kita masing-masing nih, relasi intim lagi. Jadi bukan sekedar ibadah, tapi keintiman kita kepada Tuhan. Masuk lagi nih lebih dalam lagi, ruang Maha Kudus. Ada di Yeskiel tadi 41 ayat 3 sampai 4, di mana tempat kemuliaan Tuhan berdiam. Dan hanya imam besar waktu itu sekali setahun yang boleh masuk. Jadi di Imamat 16 pada hari perdamaian atau Yom Kippur, istilahnya Yom Kippur. Nah itu melambangkan hadirat Tuhan yang paling dalam, paling sakral dan paling kudus. Nah kalau di perjanjian baru apa itu? Itu adalah melalui kematian Kristus, di mana tabir bait suci itu terbelah, ada di Matius 27 pasal 51, dan kita justru karena tabir bait suci itu terbelah, kita punya akses langsung untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Nanti bisa dibaca di Ibrani 4 ayat 16 ya, di Ibrani 10 juga ada. Nah jadi perjalanan dari luar tadi ke dalam menunjukkan bahwa itu seperti kayak skema pertumbuhan rohani dari setiap kita masing-masing yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita dari mulai sekedar datang, misalnya diajak nih kayak awal-awal kan saya di WA, ayo dong Bu Kristi ikut dong di ini PBA pembacaan Alkitab gitu, asik-asik loh ibu-ibunya keren-keren, cantik-cantik, semangat-semangat gitu kan. Itu perkenalan ya, saya bilang oke lah, ini boleh datang deh boleh gitu. Saya datang, saya lihat oh gini ibu-ibunya, oh iya bener cantik-cantik ternyata. Itu hanya saya belum kenal kan, jadi saya hanya sekedar pengen tahu aja, oh kayak gini, oh cara baca Alkitabnya gini dibagi-bagi, jadi semua bagian. Nah seperti itu juga awalnya. Kemudian masuk lagi dari cuma sekedar saya iseng-iseng pengen tahu, ikut beribadah, mulai ikut, saya mulai aktif ikut baca, ikut sharing rema. Nah tambah lagi dari mulai itu saya ikut melayani, saya mulai di WA boleh dong ikut bantu di pujian penyembahan. Oke boleh. Nah saya ambil bagian di situ. Seperti sekarang juga Bu Erna ambil bagian dalam jadi host. Semuanya di sini ambil bagian. Mau itu doa syafaat mau apa semua ambil bagian. Masuk yaitu adalah mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Kita sudah dari saya ini cuma ngintip-ngintip dari luar nih ya. Oh zoomnya kayak gini, oh iya baca Alkitab. Kemudian saya ikut bacanya, ya kan. Habis ikut bacanya, saya ikut ambil bagian melayani, dan rema yang saya dapatkan itu hidup dalam kehidupan saya, dan saya mempunyai kehidupan yang lebih intim lagi di kehidupan pribadi saya bersama Tuhan. Jadi yang dibaca tadi, yang di Yeskiel tadi, itu tuh benar-benar nggak main-main ya. Itu merupakan perjalanan hidup kita saat kita mengiring sama Tuhan, kita mengiringi Tuhan, kita melayani Tuhan. Yang namanya kita anak Tuhan, kita memang anak raja, anak Tuhan. Tapi namanya pangeran pun punya tugas dan kewajiban ya. Kalau raja punya anak-anak, entah itu cowok, entah itu cewek, itu punya kewajibannya masing-masing. Nah kita juga sama, kita punya kewajiban, kita punya hak. Dan kita juga sudah sah ya, kita sudah dimeteraikan, kita jadi anak Tuhan, berarti kita adalah ahli waris. Jadi nggak bisa main-main ya. Bahkan dulu saya pernah dengar kalau dari cerita yang secara istilahnya kayak legenda atau gimana ya. Jadi kalau di bait kudus itu ruang Maha Kudus kan setahun sekali ya imam khusus tuh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu nggak main-main loh. Itu kan dibilang hanya imam yang benar-benar imam besar yang kudus yang bisa satu orang bisa masuk. Nah terus kalau dia ada salah sedikit aja mati. Imam itu mati. Nah terus gimana kalau nanti masuk, kalau dia mati terus jenazahnya gimana ngeluarinnya ya kan. Nah maka dari itu dulu setiap imam-imam itu ceritanya nggak ada di Alkitab ya, ini dari cerita dari katakanlah dari mulut ke mulut dari zaman itu setiap imam besar itu di pergelangan kakinya tuh dikasih tali, ada tali dari emas gitu. Jadi mereka diikat dan tali itu kan panjang ya, jadi si imam itu masuk ke ruang Maha Kudus. Nah nanti ditunggu nih, kalau ditarik nggak ada respon, udah tinggal tarik aja. Nggak ada yang bisa ngambil
itu apa namanya jenazahnya dari dalam ruang Maha Kudus. Jadi nggak main-main ya, bahkan di zaman sekarang pun kita nggak boleh main-main dalam hadirat Tuhan. Kadang kita mau iseng apa namanya nyambi-nyambi, atau kalau kita mau iseng apa pada saat kita mempersiapkan waktu untuk Tuhan, terutama ya kalau mungkin dibaca Alkitab ini kita masih bisa nyambi ya, dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan kita masih bisa sambil-sambil. Tapi pada saat kita menyediakan benar-benar mengkhususkan waktu buat Tuhan, ataupun kita sedang ibadah di gereja, nah itu yang jangan main-main ya kan. Jangan terus kita lagi ibadah main handphone ya kan, lagi ibadah malah ngegosipin, lihat ini dia di depan itu loh pakaiannya, ya ampun Tuhan itu pakaian kok kayak gitu Tuhan gitu kan. Jadi benar-benar kita siapin hati mantap ya kan, mengkhususkan benar-benar Tuhan ini adalah waktu ibadah untuk engkau, hubungan pribadi kita sama Tuhan. Nah itu yang perlu kita tekankan, itu yang saya dapetin di sini. Terima kasih Bu Erna. Sorry ya, ini saya masih kayak studio ya, lupa saya matiin soalnya. Oke, terima kasih Bu Erna, itu aja dari saya. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Bu Christine. Tuhan berkati untuk sharingnya. Ya, kalau sepintas selalu kita baca tuh kan mumet ya. Ini hasta berapa hasta, ini hasta. Tapi kalau orang udah mengerti itu, ya betul. Orang kalau udah mengerti itu pasti dia tahu, oh ya seperti ini. Kalau yang saya tahu juga tuh tentang tabernakel ya Bu, tentang tabernakel. Jadi di situ ada pelataran luar, dalam, ruang ruang kudus dan ruang maha kudus. Seperti itu juga tadi saya tambahkan saja yang tadi Ibu Christine bilang yang mengenai apa kalau imam itu dia masuk bagaimana supaya orang tahu bahwa dia masih hidup di dalam ruang maha kudus. Itu biasanya ada gerincing, cing 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 cing, itu ada gerincing di gelang kakinya. Jadi kalau dia masuk satu masih bunyi kring kring kring, dua kring kring kring, tiga kring kring. Tapi kalau sampai dia sudah nggak bunyi kring 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 lagi, kalau udah sepi tinggal tarik. Ya, tinggal ditarik keluar saja seperti itu. Itu yang saya tahu. Terima kasih Ibu. Ya, betul, Mungkin betul. kita bisa mempelajari itu. Jadi kita persiapkan. Sekarang kita udah tahu bahwa kita jangan main-main ketika kita dikasih tanggung jawab, kita dikasih mungkin jadwal, mungkin kelihatannya sepele ya. Tapi ingatlah pembelajaran hari ini bahwa ada di luar, di dalam, ruang kudus dan ruang maha kudus. Bagaimana kita mau melayani Tuhan, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Amin. Ada juga yang lain, mari silakan ibu-ibu yang cantik-cantik, ibu-ibu yang luar biasa. Siapa yang mendapat sesuatu silakan. Mari, Neng Ike Ibu ya. Mary, Ibu siapa? Ibu Tuh. Joli, silakan. Neng Ike tuh. Oh iya, Aku mari, spotlight. mari Bu. Iya, siang hari ini saya sudah merangkum ya. Barusan Bu Joli soalnya WA saya. Saya akan belajar untuk sharing. Sharing saya siang ini ketika hati berserakan, harapan Tuhan mendekat. Teman-teman, siang ini hati saya tergerak oleh penglihatan Nabi Yeskiel di pasal 40 sampai 42. Di tengah puing-puing keputusasaan, ia melihat rancangan sempurna bait suci yang baru. Ini bukan hanya batu dan tiang, tapi janji paling mengharukan tentang restorasi ilahi bagi kita semua. Mungkin saat ini hati kita terasa berserakan, mimpi-mimpi pecah, atau jalan terasa buntu, tapi Yeskiel mengingatkan Tuhan adalah pembangun ulang hati. Tak peduli seberapa remuknya kita, dia sanggup merangkai kembali setiap kepingan menjadikannya lebih indah dari sebelumnya. Ia tak pernah menyerah pada kita. Yang kedua, kasihnya begitu detail. Setiap presisi bait suci itu membisikkan betapa Tuhan peduli, bahkan pada detail terkecil dalam hidup kita yang tak terlihat oleh mata dunia. Luka kita, kerinduan kita semua ada dalam perhatiannya. Yang ketiga, hati kita, rumahnya yang dirindukan. Pada akhirnya, penglihatan ini mengundang kita untuk menjadikan hati kita sendiri bait suci bagi kehadirannya yang kudus. Nah, ini semua juga terjadi ya sebelum saya mengenal perempuan baca Alkitab ya. Di situ permasalahan itu terasa berat gitu. Terasa berat dan udah nggak sanggup
harus kemana. Di situ Tuhan meremukkan hati saya, menghancurkan hati saya, supaya saya bisa kembali kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya, bisa bertemu dengan Ibu Joli. Pada akhirnya saya di situ bisa mengenal bagaimana remuknya hati saya di saat saya menghadapi semua masalah yang mungkin kalau saya tidak mengenal firman Tuhan, tidak membaca Alkitab setiap hari, saya nggak tahu langkah apa yang harus saya ambil. Tapi puji Tuhan, dengan adanya saya setiap hari untuk membaca Alkitab ya melalui program ini, saya bersyukur di situ Tuhan sedikit demi sedikit Tuhan bukakan dan Tuhan pulihkan. Itu yang terjadi dalam hidup saya, sehingga seperti barusan juga ya, hayu ini ke sharing katanya. Ya Bu, saya akan sedikit sharing, dan apa yang berkenan dengan hati saya sebenarnya saya nggak mau sharing ya, karena di Yeskiel ini benar-benar bagaimana Tuhan itu meremukkan hati saya dan mengubahkan jiwa saya, dan bagaimana Tuhan memakai saya. Mungkin itu aja sharing saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yang Neng baik Bu Ike. Joli. Luar biasa Tugas ya. gembala Bu Joli. Tugas gembala ya Bu Joli, merangkul semua. Luar biasa ya. Haleluya. Jadi Tuhan itu dia bisa membangun hidup kita. Dia sudah merancangkan. Dia itu perancang yang luar biasa. Bahkan sebelum kita bakal anak dalam kandungan ibu kita, dia sudah merancangkan sesuatu. Bahkan dia sudah lihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ya jangan takut kita ya. Kita adalah umat-umat pilihan. Kita ibu-ibu yang luar biasa yang dipilih Tuhan untuk hari ini bisa sama-sama kita belajar firman Tuhan. Jadi bukan secara kebetulan juga ya Ibu Gembala bisa membawa kita semua di tempat ini. Semangat Ibu Gembala. Kita semua diberkati, kita semua dikuatkan. Bahkan ada hal baru yang menjadi sesuatu yang baru bagi setiap pengalaman-pengalaman lewat kesaksian ibu-ibu, kami semua juga diberkati seperti itu. Jadi Tuhan itu bisa berbicara bagi semua kita lewat ibu-ibu semua yang ada di Zoom ini. Ya Ibu, terima kasih Ibu Neng Ike, Tuhan berkati untuk sharingnya. Mungkin yang lain juga. Linda. Ya mungkin saya lanjut ya, yang tadi sama dengan saya juga dapat sama dengan apa yang tadi Ibu Neng Ike bagikan. Saya cuman awal itu saya baca, saya memang tidak terlalu, saya cuman pas yang terakhir itu yang tentang kekudusan, tapi waktu saya ulang baca firman Tuhan ini, saya bilang wow luar biasa. Kalau orang yang nggak mengerti, mereka akan pusing karena sini hasta, berapa hasta, tiang luar, utara, barat, ada banyak hal di sini yang seperti tadi kalau Ibu Christine juga tidak terangkan atau menjabarkan itu, pasti orang juga bingung ini apa Tuhan, seperti itu. Tapi saya juga di sini yang saya dapat itu di Yehezkel 40 ayat 1 sampai 5, di mana itu Tuhan itu menyuruh Yehezkel gitu, saya mau kasih lihat sesuatu untuk kamu, naik ke gunung, saya memperlihatkan sesuatu untuk kamu. Jadi seperti yang tadi Ibu Ike bilang bahwa saya sini langsung waktu saya baca tuh Tuhan itu memberikan sesuatu atau penglihatan itu terperinci. Jadi bayangkan Tuhan sudah bilang tuh Yehezkel ini berapa inci, ini di sini di luar sudut ini 5 hasta apa. Jadi itu semuanya terperinci gitu. Saya bilang Tuhan, bayangkan Tuhan tuh kasih penglihatan begitu kepada Yehezkel dari pasal berapa 40 sampai 42 gitu. Kalau secara ini kita nih kalau hitung-hitungan atau kita mau tulis itu sudah berapa tiang-tiangnya sampai ke dia punya pembasuhan di dalam semua. Jadi Tuhan kasih sesuatu tuh sangat-sangat terperinci. Itu yang untuk saya. Jadi Tuhan kasih sesuatu untuk setiap kita di tempat ini jelas. Itu jelas yang Tuhan kasih atau
Tuhan itu mau pakai hidup kita itu jelas gitu. Tujuan hidup kita tuh jelas di hadapan Tuhan. Seperti itu. Tuhan itu desain yang luar biasa. Tuhan sudah merancangkan kita. Yang tadi saya bilang langsung, saya tadi ngomong Tuhan itu rancangkan kita. Jadi ya saya juga salah satu orang yang tidak diinginkan oleh orang tua. Saya hadir di luar nikah seperti itu. Berapa kali saya digugurkan, tapi saya tidak mati-mati gitu. Dan perjalanan hidup saya, wow. Jadi ini sangat memberkati gitu. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan orang tua kita sendiri gitu. Jadi dia sudah tahu desainnya, dia sudah tahu rancangan hidup untuk saya tuh seperti apa, untuk ibu-ibu semua tuh seperti apa. Seperti itu. Jadi Tuhan itu sanggup memberikan penglihatan. Jadi bukan hanya Yehezkel, saya percaya bahwa kita semua bisa dipakai Tuhan ketika kita naik ke gunung. Naik ke gunung itu, naik ke gunung apa? Naik ke gunungnya Tuhan. Naik lebih tinggi, punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Semakin dalam kita mencari Tuhan, semakin dalam kita mencari Tuhan, saya percaya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan kita apa yang akan terjadi. Bahkan mungkin untuk suami, untuk anak-anak kita, untuk bangsa ini, untuk keluarga kita, Tuhan akan memperlihatkan itu bagi setiap kita. Dan itu jelas gitu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa semua itu jelas di mata Tuhan. Tidak ada reka-reka. Nggak ada, bayangkan kalau cuma reka-reka itu, tiang-tiang itu seperti apa? Pasti satu ada yang pendek, satu ada yang tinggi, kan pasti tabernakel itu akan tidak berdiri kokoh gitu. Tapi Tuhan itu bisa memperlihatkan itu kepada Yehezkel dan semua tuh pas, semua tuh indah, semua bagian luar, bagian dalam, bagian ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu sih yang saya dapat hari ini, bahwa kita semua sudah dirancangkan, sudah didesain oleh Allah. Bahkan hari ini kita ada di dalam persekutuan baca Alkitab dengan Ibu Gembala, Ibu Joli, yang dari beliau kita semua bisa ada. Itu karena memang Tuhan sudah desain, Tuhan sudah tahu, dan nanti yang kedepannya seperti apa, itu pasti sudah ada gitu. Kita kan tidak pernah pikir, saya juga tidak pernah pikir bisa ada di tempat ini, bisa saling kenal satu dengan yang lain. Padahal satu di utara, timur, barat, selatan, tapi ya lewat inilah kita semua bisa satu di dalam Tuhan. Mungkin itu dari saya. Bisa lanjut yang lain, mungkin satu atau dua lagi. Bu Joli silakan. Silakan yang lain, Bu Mensi atau ibu-ibu lain, Bu Yersi, Bu Lampita, Bu Linda, Bu Lampita, dan lain-lain. Ibu, coba ya saya dari tadi juga bingung ya Bu. Ini kok ceritanya hasta apa? Saya bingung deh Bu, mengertinya. Ternyata setelah kita mendengar dari Ibu Kristi, terus Ibu Erna dan sebagainya katakan, oh itu, saya pikir itu semua yang dijelaskan itu adalah simbol ya, simbolik gitu ya. Bagaimana dikatakan hasta dan sebagainya, tetapi ada Tuhan mendesain, benar Tuhan itu ada desain yang luar biasa. Kalau kita hubungkan kepada Wahyu 21, bagaimana langit yang baru katanya ya, dan apa, bumi yang baru. Pada waktunya nanti kita kalau di sini ya, di sini juga ada dibilang lihatlah gitu ya, ya Bu ya. Sini lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Artinya gini, ketika nanti Yerusalem, saya juga dulu berpikir gini Bu, kalau katanya Yerusalem, apakah kota Yerusalem yang sekarang, yang baru gitu? Saya berpikir gitu. Tapi setelah belajar, mendengar, ternyata bukan Yerusalem kota itu, tapi memang eh, pengertian Yerusalem itu juga simbolik juga gitu. Sehingga nanti ketika hari Tuhan itu semua, kalau misalnya gini, kalau kita ada acara kematian itu kan ketemu di Yerusalem yang baru gitu ya. Saya suka dengar apa ya maksudnya ini. Saya suka bingung gitu ya. Ternyata setelah saya suka mendengar, tapi itu pun saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi saya mengimani bahwa Yerusalem yang baru itu nanti pada waktunya kita semua akan disatukan Tuhan di
di Yerusalem yang baru, bukan bukan surga itu, bukannya surga itu di sana di atas surga itu di langit sana, bukan. Ternyata bukan itu. Surga itu ya, ya itu ketika nanti di Yerusalem yang baru itu Tuhan bentuk semuanya, langit baru, bumi baru, semua baru. Tidak ada lagi tangis, tidak ada kesusahan, dan tidak ada lagi mungkin usus ya karena nggak ada rasa lapar itu, nggak ada rasa lapar. Semua ada memuji, memuliakan Tuhan saja. Karena kita sebagai pengantin perempuan Yesus, nanti pada waktu Yesus datang, kita jadi pengantin Yesus, pengantin wanitanya Yesus, disitulah kita bersukaria. Makanya saya tidak pernah takut untuk menikmati hari ini pun Tuhan mengambil saya puji Tuhan karena saya sudah pasti ke Yerusalem baru. Demikian Ibu Erna, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Ibu Lampita. Ya kita semuanya harus siap sedia ya. Baik waktunya, tidak ada yang bilang tidak. Pasti semua punya waktu untuk masuk ke Yerusalem baru. Seperti itu. Oke, mungkin ada ibu-ibu lain. Ibu Linda, silakan Ibu kalau ada sesuatu. Ibu Yersi, Ibu Nur, Ya, Bu Linda tuh. saya mau menambahkan sedikit ya. silakan Ibu Linda. Mengenai pembacaan kita ya. Kalau tadi Ibu Lampita bilang, saya bingung tuh ukuran-ukuran hasta tinggi lebar. Begitu suka dengan saya Bu Lampita, jadi jangan terlalu bingung. Ada temennya di sini yang juga yang juga merasa bingung gitu ya. eh iya gitu kan ya. Satu itu, dan yang kedua tadi saya juga merasa ada sedikit kaget lagi pembacaan saya di 42, sel 42 11 sampai 15 sedikit pun sudah tidak ada lagi untuk ukuran-ukuran itu ya. Saya sampai bilang, wah ini rupanya eh, Bait Kudus sudah selesai ya, nggak diukur-ukur, sudah tidak ada pengukuran itu. Jadi saya bilang, oh iya itu lama-lama saya mengerti gitu ya. Iya Ibu Lampis. Kita rupanya kalau dulu-dulu baca ini baca doang ya. Nggak di nggak direnungkan apa ya ini gitu kan. Yang direnungkan itu Bu Joli hanya ini. Kata Tuhan, diberkatinya kamu. Itu doang yang dengan dua tangan lebar-lebar. Kalau udah mulai berkat dua tangan kata Pak Yo. Haleluya. Iya Pak Yo. Kalau aku suka jawab dalam hati gitu. Iya Pak Yo, aku doyan banget sama berkat. Jadi jadi yang itu tadi bulan Vita kita sama antara bingung. Tapi saya ingin mendapat kesimpulan gini yang tadi Ibu Erna bilang. Tuhan itu satu desainer yang luar biasa ya. Yang apa saja yang dia desainerkan pasti akan luar biasa. Yang istilahnya nilainya kan tertinggi 10 ya. Kalau untuk Tuhan nggak tahu lah berapa. Ibu Erna lah yang pilih. Kalau kalau nilai-nilai dirapatkan 10 atau sekarang 100 gitu ya. Dia tidak pernah tidak pernah meslek kata orang Belanda ya. Aku juga nih belajar belajar juga nih dari mamiku dulu kalau jangan meslek ya kalau kerja. Dulu-dulu nggak tahu rupanya tidak boleh salah gitu, tidak boleh meslek. Sementara kalau kita lihat desainer-desainer pakaian aja ya, kayak kemarin aku lihat di YouTube si Ivan Gunawan bilang, aduh, gua kayaknya salah nih. Nanti untuk apa namanya ngedesain bajunya si ini untuk si Ayu nanti apa namanya ada penampilannya dia kan di bulan Agustus gitu. Dia aja ada yang salah, tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Jadi kalau saya lihat juga di sini Bu Erna, tolong dulu direktif kalau saya sama, sangat-sangat lagi lebih karena ini adalah bait kudus gitu. Jadi betul-betul gini ya, saya pernah baca juga untuk di Masjid Istiqlal ya, itu kan desainernya
tolong diingat dulu, pokoknya marganya Nababan, orang-orang orang bermarga gitu. Dia tuh kalau seingat saya dia itu tidak pernah lepas dari proyek itu. Eh, dia tuh itu juga apa namanya, nggak pernah lepas deh. Pokoknya datang di segala pembuatan dia selidiki, dia datengin gitu. Jadi padahal kan di situ kan anak buahnya banyak ya, jadi yang dipercaya semuanya. Tapi pada waktu mesti Istiqlal itu dia tidak melepas barang sedetik juga. Jadi dari awal pagi buruh-buruhnya datang, dia juga udah di situ. Sampai habis juga buruhnya pulang, dia juga pulang gitu. Jadi apa dia tidak ada lepasnya, yang hasilnya juga kan pada zaman itu kan masih zaman Soekarno kan. Nah jadi waktu itu memang aku dengar-dengar juga Soekarno itu paling terpercaya dengan orang-orang yang namanya katanya orang-orang Batak. Terus Jenderal Sibarani juga amat biji apa kesayangan daripada ya Soekarno. Pokoknya kelihatannya Soekarno mempunyai hati sama orang Batak. Nah, jadi itu ya Nyambai Suci ini juga gitu. Tapi teman-teman kalau nggak salah, Bahtera Nuh juga Tuhan bilang ya, ini berapa kasta ya, ini tingginya segini, pintunya segini. Tuhan udah tahu untuk binatang besar yang tingginya segini, binatang burung-burung, ayam, apalagi ayam kate ya Bu Erna ya, kecil aja pintunya. Jadi gitu. Iya, jadi saya juga sangat bersyukur sekali ya Ibu Lampita setelah Ibu teristimewa tadi Ibu Kristi yang membuka dulu daripada rema kita, terus tadi ada Ibu Neng, terus Ibu Erna, aduh luar biasa Tuhan Yesus memang baik. Terima kasih banyak Ibu Gembala Joli Nababan. Sehingga saya boleh lebih mengerti di hari ini. Thank you. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bu, Di-unmute. sama juga kita semua belajar ya, kita semua Iya. belajar ya. Biarlah kita semakin mengerti bahwa apa Tuhan itu semuanya kehidupan kita itu sudah dirancangkan, kita sudah dipilih. Bahkan ketika kita sudah dipilih, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dalam melayani Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Kita tidak bisa, kita punya harta, kita punya apapun tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari ketika kita sudah dipercayakan Tuhan, mari kita persiapkan diri untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mungkin Ibu Joli, silakan Ibu Joli. Ya, sudah Bu, Oke, Bu Erna. ya, sekalian Ibu Joli, Ibu Gembala tutup kita di siang hari ini. Kehormatan sekali ya Ibu Gembala. Wow, padahal itu benar-benar menjadi gembala benar-benar pilihan. Baik Ibu-ibu, terima kasih. Kita sudah selesai dengan 3 pasal. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, Haleluya. selamat sore. Kami mengucap syukur bahwa pada sore hari ini Tuhan, kami sudah membaca Yehezkiel 40, 41, 42 Tuhan, mengenai bait suci-Mu. Kami percaya Tuhan semua standar-standar yang Kau berikan itu adalah semua yang terbaik ya Tuhan untuk Amin. rumah kudus-Mu. Bapa, pada sore hari ini juga Tuhan, kami percaya setiap benih Tuhan yang kami baca Tuhan itu tidak akan sia-sia ya Bapa. Bapa kami Amin. mohon Tuhan Engkau memberikan kami di semua di Zoom ini Tuhan, Ibu Erna, Ibu Lampita, Ibu Linda, Ibu Mensi, Ibu Kristi, Ibu Yersi, Neng Ike, Ibu Marita Kamagi, Ibu Reni, Ibu Gabriel, Ibu Herlina, Ida, Ibu Kelly, Ibu Christine, bahkan hamba sendiri Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru Tuhan. Dan Tuhan, berikan kami roh yang baru di dalam batin Amin. kami Tuhan. Dan Amin. mampukan kami Tuhan, bantu kami agar kami mampu menjauhkan tubuh kami Tuhan dari hati kami yang keras ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami Bapa hati yang taat. Kami percaya Bapa Amin. bahwa Engkau memberikan roh-Mu
diam di dalam batin kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga mentahirkan kami dari setiap kesalahan-kesalahan yang kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami rindu Tuhan, agar wajah-Mu terus Tuhan, menyinari hidup kami Tuhan, sehingga Amin. kami dapat Tuhan menjalani hari-hari kami dengan damai sukacita. Terima kasih Amin. Tuhan, kami selesai membaca firman-Mu, tetapi firman itu tetap terus hidup di dalam hati kami hidupi, dan kami percaya setelah selesai kami membaca firman-Mu, kami akan kembali Tuhan dengan kegiatan kami masing-masing, tapi kami diperbaharui hati dan pikiran kami, dan kami membawa damai Amin. sukacita bagi sekeliling kami. Di dalam Amin. nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Terima Terima kasih kasih. Bu Amin Gembala. ibu-ibu, Tuhan Demikian dari memberkati. Ibu Gembala. Dadah.